Welcome back di RF Channel on YouTube. Semua dipajak pada waktunya. Apa kabar kepada Anda semua? Jadi saya sebelum cerita untuk melanjutkan video ini, agak jarang ya saya membuat suatu video-video yang sifatnya mungkin Anda berpikir saya mengkritik pemerintah ataupun tidak sejalan dengan pemikiran pemerintah pada saat ini. Dan asal Anda tahu bahwa ini sebenarnya adalah video revisi yang semula saya sudah buat dengan tim di hari Jumat. Kita karena beberapa teknis kita tidak rilis, dan ternyata benar bahwa di Sabtu dan Minggu ini menjadi sangat ramai, dan bahkan saya pada hari Minggunya juga mendapatkan email yang menurut saya menarik untuk kita bisa sama-sama bahas. Dan apa akhir daripada kesimpulan pada video ini, saya ingin kita sama-sama untuk bisa berpikiran terbuka. Oke? Kembali lagi bersama saya Ryan Filbert di RF Channel on YouTube. Ya biasa ya, saya harus greetings kembali kepada Anda. Terima kasih Anda yang selalu memberikan masukan kepada kami. Anda bisa add WhatsApp saya. Saya ingin sekali berkenalan dengan banyak orang di Indonesia. Saya ingin sekali mengedukasi mengenai kecerdasan finansial dan keuangan di Indonesia. Ya, topik-topik yang seperti ini adalah topik-topik yang perlu kita kulik lebih jauh dan perlu kita pertanggungjawabkan, dan bahkan kita minta pertanggungjawaban kepada negara bila mana hal itu tidak sesuai. Nah, silakan Anda add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi di 0895 0708 0789. Semua dipajak pada waktunya. Nah, sebelum kita bicara mengenai pajak-pajak ini, sebenarnya saya ingin bicara mengenai hubungan antara pajak dan tentunya dengan belanja. Kenapa? Kalau tidak ada belanjanya tapi dipajakin terus, enak dong. Buat siapa tuh duit? Iya dong. Tapi kalau semuanya tetap tidak dipajakin dan belanjanya banyak, terus bagaimana caranya bisa menyelesaikan pembelanjaan itu? Anda bilang, emang gue pikirin, nggak bisa bos, ini negara. Artinya adalah negara pasti ada orang yang bekerja sebagai aparatur negara. Tentunya pasti akan membutuhkan biaya. Untuk apa? Memperbaiki ini dan itu. Oleh karena itu, mari kita bahas dari belanja negara. Postur APBN tahun 2020 sebelum terjadinya COVID-19 itu seperti ada di layar Anda. Oke, sumber datanya ada di Kemenkeu, Anda bisa cek sendiri, dan juga ada dari Tirto ID. Ini adalah resmi diubah struktur atau posturnya dari APBN 2020. Ini belum ada perubahan, tapi setelah daripada slide ini baru ada perubahannya. Penerimaan pajaknya dilihat 1.865,7 triliun, penerimaan pajak bukan pajak, penerimaan negara bukan pajak 367 triliun, penerimaan hibah 0,5 triliun. Belanjanya di kanan, yang Anda perhatikan adalah belanjanya di kanan, 1.683, 856. Udah ribuan triliun pun ternyata untuk di jumlah lebih besar belanja daripada penerimaan. Kalau secara financial plan ini nggak sehat. Betul nggak? Kalau Anda namanya punya uang 100, Anda bayar pakai 100, itu kan nggak sehat. Ini adalah punya uang 100, Anda pakai 120 kan juga nggak sehat. Oke? Anda mau bilang, wah ini berarti nggak bisa menghemat. Tar dulu, kita jangan ngomong ke arah sana dulu, ya kan? Kan ada belanja itu adalah investasi juga, ya kan? Belum selesai sampai sana, ntar tiba-tiba ngegas aja. Oke? Jangan sampai sana dulu, oke? Nah, sekarang akibat COVID mengalami perubahan. Nah, dicoret semua. Karena COVID, penerimaan pajaknya proyeksinya turun, dan turun udah pasti. Penerimaan negaranya turun, hibahnya yang naik. Tapi nggak efek. Kenapa? Karena naiknya tidak setara dengan penurunannya. Dan belanja pemerintah pusatnya naik dari 1.600 ke 2.600. Yang mana COVID-nya doang 255 T. Hampir 10% cuma buat kopat COVID. Oke? Dan COVID-nya tetap naik juga. Nah, di bagian ini nih menjadi pesan buat kita sama-sama. Intinya adalah dari gambar ini kita tahu pemerintah kita habis tenaga, habis energi 10%-nya untuk menyelesaikan COVID. Dan nggak selesai juga. Kenapa nggak selesai? Nah, kita bisa sama-sama jawab. Apakah kita disiplin? Apakah kita care? Jangan khawatir. Yang di sekitar-sekitar saya juga udah banyak yang nggak care, ya kan? Tiba-tiba mau kemana-mana, ya kan? Tiba-tiba mau liburan. Anda perhatikan, setiap kali liburan selalu mengalami kenaikan. Berarti memang, ya, orang banyak yang abai. Kalau nggak abai, jangan libur. Tapi ini susah lah. Kita pasti akan debat dengan ini dan itu. Tapi coba lihat, uangnya sudah habis buat bayar COVID itu 10% daripada belanjanya yang ada dari pemerintah pusat. Ini belum dari yang daerah
daerah ternyata juga ikut-ikutan mengeluarkan untuk COVID, kita juga nggak tahu. Tapi ini adalah 10%-nya loh, teman-teman. Jadi boleh dibilang, apa kesimpulannya akibat postur APBN yang diubah? Pertama, penerimaan pajaknya back tahun 2017. Oke, itu 3 tahun tuh naik ya. Penerimaan pajaknya udah naik dengan seada-adanya, yang peraturan-peraturan yang lama seada-adanya, adanya tax amnesty dan lain sebagainya, itu sudah kita lewati. Dan 2017 itu 1343, 1519, 2020 1462. Berarti penerimaan turun. Betul? Tapi biayanya naik. Artinya yang kedua adalah, kalau biayanya tetap naik, penerimanya turun, yang terjadi adalah defisit. Betul? Defisit APBN 2020 di 2020 awal itu rasio defisitnya katanya adalah terendah dalam 5 tahun terakhir. Makanya kita coret jadi tertinggi 5 tahun terakhir. Kenapa? Karena APBN tahun 2020 bukan 300 tapi 853 T defisitnya. Naik toh. Ada yang lebih tinggi dari 853 T dari 2019, 20, 18, 17, 16. Tidak ada. Ini yang membuat pemerintah harus kreatif untuk bisa mendapatkan, menutupi hal ini. Kenapa? Kalau ini tidak ditutupi, akan diselesaikan dengan apa? Dengan hutang. Kalau dalam masyarakatnya tidak bisa memberikan hutang kepada negaranya, seperti obligasi-obligasi pemerintah yang dikeluarkan untuk bisa menutup defisit anggaran APBN ini, hati-hati loh, kita harus ngutang kepada luar negeri. Dan ada yang lebih menarik lagi daripada hutang luar negeri itu. Kalau diinvest oleh luar negeri, ini ada picture menarik nanti belakangan ya. Ada picture menarik. Bukan artinya nggak mendukung, nanti salah paham. Tapi mari kita renungkan sama-sama. Ini tidak menyalahkan apa-apa. Kita satu, pendapatan turun, pengeluaran tambah gede, 10% buat COVID. Oke, jadi ini adalah jelek. Oke. Maka untuk bisa menutupi hal tersebut, tidak hanya dengan serta-merta mengeluarkan hutang atau surat hutang, maka tentunya adalah di bagaimana caranya menggenjot penerimaan pajaknya. Ya, pemerintah bakal tambah lapisan PPh orang pribadi mulai 2022. Ini mungkin orang yang pendapatannya kecil-kecil, mungkin nggak terlalu care lah. Kenapa? Karena tidak ikut kena progresif, tidak tiring. Kalau yang kena tiring ini yang lumayan sakit gigi. Ya, biarkan konsultan pajaknya yang berpikir gitu ya. Anyway, ini adalah cara-cara strategi untuk bisa meredam pendapatan yang defisit. Logik saja, logik. Karena pemerintah, tentunya Ibu Sri Mulyani dan seluruh jajarannya berpikir bagaimana caranya bisa mempertahankan negaranya. Kita juga harus berpikir bagaimana caranya mendukung negaranya, tapi jangan membuat kita juga bablas-bablasan, kan begitu kan nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau kitanya semuanya kenapa-napa, negara pasti kenapa-napa. Kita harus bisa mengimbang dengan keadaan seperti itu. Nah, ini yang repot. Informasi terbaru mengenai daftar sembako yang bakal kena PPN. Informasinya adalah ada PPN pada sembako. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau ini meskipun pada akhirnya dirilis informasinya bahwa berita ini adalah masih dalam pengkajian dan tidak benar gitu ya. Nanti tunggu dulu. Tapi ini masih menjadi suatu hal yang masuk akal. Dan juga pendidikan. Pendidikan seperti sekolah hingga bimbel akan kena pajak. Dan ini masih dalam pembahasan, tapi sudah muncul di media. Dan kita juga boleh ikut bersuara. Tapi kalau saya mendapatkan hal ini sebelum dikonterbalik oleh Ibu Sri Mulyani dan seluruh jajaran, saya rasa masuk akal. Kenapa? Karena pendapatannya defisit. Ketika kurang pendapatan, pasti yang akan dicarikan adalah bagaimana cara mendapatkan pendapatan pajak yang lebih baik. Dari bagi negara menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya pada faktor-faktor atau tempat-tempat sektor yang lain sudah sempit, misal tiba-tiba pajak mobil dinaikkan jadi 500%. Loh, orang industrinya juga tiarap, betul nggak? Misalnya apa gitu? Misalnya mungkin barang mewah akan tetap dikenakan pajak. Kalau barang mewah pasti akan dihajar. Kenapa? Kalau situ mampu, situ bayar. Logik, itu logik. Nah, sekarang dengan defisitnya ini yang mau diambil, yang masih pasti-pasti inilah. Yang contohnya adalah sektor yang defensif. Consumer, kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, hiburan kan udah dibantai duluan nih. Hiburan udah tiarap duluan gara-gara COVID katanya gitu ya. Okupansi sangat rendah gitu ya. Sampai ada work from Bali gitu kan. Ini berarti udah tiarap, mau dipajakin lebih nggak mungkin lagi. Mereka ada 3 sektor lagi nih. Logik buat saya. Jadi sebenarnya
Kalau Anda mau menyelesaikan, tolong kita masih bekerja sama. Kalau Anda abai dengan protokol kesehatan dan COVID yang memakan 10%, lumayan kalau nggak kita bisa menghemat 10%. Kita sama-sama terus selebor-seleboran terkait dengan COVID. Nah, sebenarnya kalau Anda nggak mau selebor itu gampang. Apa? Jaga kesehatan. Apa? Olahraga. Ya kalau hari ini perlu pada buncit semua, udah pasti itu kan? Enggak. Sehat. Kenapa? Karena menurut teman saya yang pakar kesehatan, perut buncit itu menandakan suatu metabolisme yang tidak benar. Terjadi penumpukan lemak. Lemak adalah penyakit degeneratif, ya kan? Berarti menurut teman-teman saya juga yang sakit COVID dan sembuh, ya kalau memang tidak ada penyakit yang memberatkan, Anda sembuh. Tapi kalau Anda punya penyakit yang memberatkan, di situ masalahnya muncul ketika Anda kena COVID. Jadi, mari kita bekerja sama. Kalau Anda tidak mau keluar duit 200 triliun karena Anda nggak rela, Anda bisa menghemat 10% daripada pengeluaran daripada. Jangan Anda ngomong lagi, lupa kalau nggak keluar nanti akan dikeluarin tetap Pak. Nanti akan yang namanya ada korupsi. Itu udah ceritanya beda urusannya. Dosanya dosa yang melakukan. Jangan Anda jadi ikut-ikutan. Jangan tiba-tiba seperti anak SD. Kalau ditanya, dapat nilai jelek kok? Iya, teman saya ada yang dapat nilai jelek lebih jelek dari saya. Loh kok jadi adu-adu jelek? Aneh. Betul nggak? Kalau ngelihat orang lain ternyata hidup tidak sehat, ya jangan ikut-ikutan. Hidup tidak sehat. Kalau Anda ngelihat bahwa dengan Anda pergi berwisata adalah suatu hal yang tidak sehat, tapi karena semua orang melakukan Anda jadi ikut-ikutan untuk pergi berwisata dengan tidak sehat, ya berarti Anda juga kayak anak SD ketika ditanya kenapa dapat jelek. Karena teman saya dapat lebih jelek, ya biasa lumayan loh. Loh kok lumayan? Loh temannya dapat jelek, saya lebih bagus. Jadi jelek tapi lumayan lebih bagus, jadi menghibur diri. Ini yang jadi bahaya buat saya. Yang saya lihat ya gitu ya. Karena dalam keadaan kritis. Logik saja kalau sampai ini ternyata benar-benar dipajak nih. Misalnya orang kaya yang pergi ke supermarket tertentu kelas ini akan dikenakan pajak. Itu sangat logik. Kenapa? Karena orang kayanya mungkin tidak berani pergi ke pasar becek. Karena terbukti ke pasar becek banyak yang abai. Dan beberapa daerah pasar becek di tempat saya sudah ada yang di lockdown pada saat ini. Berarti memang abai. Orang akan yang lebih smart akan berani merelakan uang lebih banyak untuk datang ke supermarket yang lebih higienis. Dikenakan pajak. Logis juga buat saya. Oke, lanjut. Tapi, saya akan informasikan dulu. Semua pernyataan tadi, itu sudah dikonter oleh Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak. Tanggal 13 Juni saya terima email. Yang terhormat wajib pajak. Terima kasih partisipasi selama ini melakukan pembayaran pajak. Tuh, berarti bukti saya adalah pembayar pajak yang baik. Berkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia. Dengan ini bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah. Bukan beritanya salah loh ya, tapi tidak resmi ya. Berarti kalau isinya masih ada benernya bisa jadi, oke? Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan COVID. Of course 10% dananya keluar untuk COVID. Pasti nggak rela kalau keluar dan nggak ada gunanya. Malu juga aparatur negara dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat. Betul, dan menolong dunia agar usaha dapat bangkit pulih akibat pandemi. Betul dong? Kenapa? Pandemi masih ada, nggak akan normal. Pariwisata masih mangkrak, terbengkalai. Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan. Betul. Teks amnesti juga sudah digarap, 15% berat Pak. Ya. Di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN. Adapun poin penting usulan perubahan diantaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dilihat tidak tepat sasaran untuk mengurangi distorsi. Ada yang mau dihapus, ada yang mau ditingkatkan. Ini karena pengurangan, pasti ada yang mau dinaikin. Kalau dikurangin semua PPN-nya, pajaknya tambah hancur. Penerapan multi tarif dengan mengenakan tarif PPN yang lebih rendah daripada tarif umum, misalnya atas barang-barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, dan PPN yang lebih tinggi dengan tarif umum untuk barang-barang tergolong mewah dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. Bahkan untuk jenis barang tertentu akan dikenakan PPN final untuk tujuan kesadaran kemudahan. PPN final. Misalnya kalau royalti itu hantem tuh saya kena 15% PPh, kalau ini PPN-nya seperti itu. Rencananya akan dibahas lebih lanjut bersama DPR, tentunya akan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar lebih baik dan adil. Dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, keotonoman serta meningkatkan kontribusi kelompok yang mampu dengan kompensasi dan subsidi yang lebih tepat sasaran. Subsidi harus tepat sasaran, betul. Kalau tidak, jadi ngawur kemana-mana. Demikian disampaikan, selamat menjalankan aktivitas dengan terus menjaga protokol kesehatan. Oke?
Jawabannya tetap sama, jangan abai protokol kesehatan. Kenapa? 10% nih gue udah bayar, ibaratnya begitu mau ngomong, ya. Nah, ada yang mau saya ceritakan. Kalau kita tidak bayar pajak, akhirnya ternyata hutang ke luar negeri, dan akhirnya diinvestasi oleh orang luar negeri. Akibatnya kayak begini nih. Ada marketplace, unicorn, dekakorn, popcorn, diinvest oleh luar negeri. Di Indonesia, kita bangga kita punya popcorn, dekakorn, bukan popcorn. Yang lebih hebatnya lagi, dengan memanfaatkan celah free trade atas pajak barang, masuk ke Indonesia, barangnya cepat dan murah. Akhirnya orang Indonesia dagang di Indonesia kalah sama barang yang dikirim dari luar negeri akibat bebas pajak dan cepat pula nyampenya. Oke, ini trade off. Jadi kalau Anda tidak investasi di negara sendiri, Anda tidak mengutangin negaranya sendiri, Anda juga tidak mau berkontribusi terhadap pajak atas negara kita sendiri, kalau Anda masih mampu, dan semua orang pasti ngaku tidak mampu, don't worry, saya tahu ya. 3 ini, ya Anda akan jadi begini. Jadi Anda pilih 3 ini, atau bisnis Anda akan disikat sendirinya, akibat kayak begini. Kalau udah kadung besar, sudah kadung susah loh. Aturan bursa efek aja untuk perusahaan rugi mau direvisi. Hati-hati. Kalau Anda tidak mau melakukan, kalau Anda tidak mau terjebak dengan konsep-konsep yang kayak gini nih, yang secara pidatonya kayaknya sangat Indonesia sekali, yang mana sebenarnya ini banyak barang-barang kayak begini masuk ke Indonesia, kita menjadi dilemahkan. Ya, mari kita coba untuk berpikir. Makanya tuh kalau saya punya produk tolong dibeli tuh, ya kan? Maunya gratisan mulu, orang lokal gratisan karena katanya nggak mampu, mana buktinya punya duit. Orang luar negeri masuk ke Indonesia karena bule Anda percaya saja, Anda juga kurang ajar juga sebenarnya gitu ya, termasuk saya gitu ya. Jadi mari kita bekerja sama. Negara kita dalam keadaan yang sulit, kenapa? Karena masyarakatnya susah diatur. Sama-sama lah kita sadar bahwa kita suka sekali breaking the law, betul nggak? Dan itu adalah sangat bahaya untuk hari ini. Dan yang menang bukan kita pada akhirnya kalau kita tidak bekerja sama. Tapi apa? Ya kita kembali dijajah. Penjajahan secara perekonomian jatuhnya lebih parah dibandingkan jajah pakai senjata. Kalau nggak percaya coba Anda renungkan sama-sama. Karena saya belajar dari sejarah, saya setidak-tidaknya mulai melihat arah sana. Nah, terakhir, ini ada klarifikasi dari Ibu Sri Mulyani. Beli sembako dikenai pajak, beli mobil diskon, Sri Mulyani, teknik hoax yang bagus. Beliau menyatakan perpajakan ini sedang diatur. Tapi mari kita sama-sama bekerja sama. Apapun yang nanti muncul, kalau Anda masih mampu, go ahead. Kalau Anda tidak mampu dan benar Anda tidak bisa, jangan khawatir. Jangan protes ke Kementerian Keuangan. Kementerian Sosial selalu terbuka. Berarti Anda bagian yang perlu ditolong, ya kan? Nah, tidak benar ada pajak pernah untuk kebutuhan pokok, kata beliau. Dan Ibu Sri Mulyani mengatakan ia menekankan fokus utama pemerintahan bukan mengenakan pajak tapi menanggung anggaran. Iya sih, bagaimana menanggung anggaran COVID yang 200 triliun dan terus membesar itu kalau tidak dengan mengenakan pajak? Hati-hati nih, berhutang atau dibiarkan fasilitas kesehatan diinvestasikan oleh orang luar negeri, so enak. Yuk, kamu mau divaksin? Ya boleh, sini vaksinnya sama saya, database buat saya. Ini lebih parah lagi, so hati-hati. Kalau tidak ada pilihan, pemerintah akan susah. Dan kita juga pada akhirnya rugi. Please, menjadi orang harus bijak. Oke? Pada akhirnya, ya pilihan dari tangan kita. Ini menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency.
atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.